Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dewi Wahyuningsi, Guru Bimbingan Konseling SMA Stella Duce 1 Yogyakarta. Saya juga sebagai mahasiswa PTG dalam jabatan Jurusan Bimbingan Konseling Universitas 11 Maret. Nomor induk mahasiswa saya X 902102090. Pada hari Senin, tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek bimbingan klasikal dalam rangka memenuhi ujian kinerja PPG. Berikut tanda bukti kartu ujian saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Berikan apresiasi untuk teman-teman yang sudah berjuang di Cina Bakti Honda DBL. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Dewi. Iya, asik. Terima kasih. Bu Dewi senang sekali bisa bertemu dengan kalian sayang ya. Bagaimana nih kabar kalian? Baik Bu. Baik Bu. Iya, puji Tuhan baik semua ya. Sebelum kita lanjut kegiatan selanjutnya, Bu Dewi akan cek presensi kalian dulu ya, cek kehadiran dulu. Siapa tahu nanti ada yang nggak hadir ya. Oke, di layar Bu Dewi sudah nampak semuanya, sudah hadir, sudah cantik semuanya, dan sudah rapi. Oke, baik. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, kita mulai dulu untuk kegiatan hari ini dengan doa pagi. Siapa yang ingin memimpin doa pagi, sayang? Saya Bu. Oke, Dinda. Silakan, Dinda. Baik Bu Dewi dan teman-teman semua, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih Dinda sudah membantu Bu Dewi doa Sama-sama pagi. Bu. Iya. Nah, teman-teman, oke. Nah, seperti yang kita tahu ya sayang ya, bahwa pada kegiatan di pagi hari ini tidak seperti biasa ya nak ya untuk kegiatan bimbingan klasikalnya, karena situasinya saat ini kita masih dalam kondisi pandemik COVID-19 ya. Jadi maka supaya tetap pelayanan bimbingan klasikal ini tetap berjalan dengan baik, dengan lancar, ya sesuai dengan program dari BK, maka kita bertemu lewat tatap layar ya atau daring gitu. Nah, semoga ini tidak mengurangi dari semangat teman-teman semuanya ya. Oke, Bu Dewi senang sekali loh bertemu dengan kalian gitu. Dan Bu Dewi pada pertemuan kali ini ingin mengajak teman-teman gitu kan untuk nanti kita bersama mengikuti kegiatan bimbingan klasikal ini dengan baik gitu ya. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita alami saat ini itu bahwa saat ini kondisi pandemi COVID-nya itu memang luar biasa ya. Bahkan sekarang saat ini kita baru dalam keadaan PPKM
darurat ya. Artinya apa sayang? Ya dalam kondisi ini kita memang harus waspada ya, waspada, kemudian menjaga diri dengan sebaik mungkin supaya situasi dari kondisi diri kita juga baik dan sehat semuanya. Oke? Baik. Nah, teman-teman, ketika Bude menyebarkan angket, yaitu ternyata permasalahan untuk melakukan manajemen waktu itu cukup banyak ya, cukup banyak dialami oleh teman-teman kelas 11 MIPA 1 ini. Nah, maka harapan Bu Dewi semoga dengan adanya layanan bimbingan klasikal ini nantinya akan membantu teman-teman untuk ada perubahan yang lebih baik. Begitu ya, teman-teman? Oke? Oke? Oke, Bu. Oke, Oke, baik. Bu. Apakah teman-teman sudah siap untuk lanjut ke tahap selanjutnya, sayang? Siap, Bu. Sudah siap, Bu. Siap, Bu. Terima kasih. Oke, cantik. Kita lanjut dan Bu Dewi mohon izin untuk share screen ya. Apakah di layar teman-teman sudah nampak PowerPoint dari Bu Dewi, sayang? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Puji Tuhan, suaranya sangat jelas. Oke. Nah, kita bersyukur dengan Tuhan ya, sudah terbantu. Nah, teman-teman, pada kegiatan kali ini kita topik yang akan kita bahas adalah tentang bimbingan klasikal manajemen waktu. Jadi, tujuan layanan bimbingan klasikalnya ada 3 ya, Nak ya. Yang pertama, nanti siswa atau kalian ya akan belajar tentang cara menentukan manajemen waktu untuk mendukung proses belajar kalian ya. Jadi, cara bagaimana kalian nanti akan melakukan manajemen waktu. Kemudian yang kedua, nanti teman-teman semuanya nanti akan menemukan penyadaran atau insight apa bahwa merupakan bagian terpenting saat di segala aspek kehidupan dari teman-teman semuanya ya. Dengan cara apa sayang? Ya, dengan cara melakukan refleksi diri. Oke. Begitu teman-teman untuk tujuan layanan bimbingan klasikal hari ini ya sayang ya. Apakah bisa dipahami sayang? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Baik. Nah, Bu Dewi sudah juga menyampaikan di grup WA ya, sayang ya. Silakan teman-teman untuk mengisi ya, mengisi assessment dulu supaya Bu Dewi tahu dulu nih sayang, bagaimana persepsi kalian tentang manajemen waktu yang sudah kalian lakukan begitu. Nah, bentuknya seperti apa? Bu Dewi akan menampilkan secara sekilas ini ya. Di layar teman-teman sudah nampak pretest manajemen waktu sayang? Sudah, Bu. Terima kasih responnya. Nah, ini teman-teman, ini adalah angket pretest manajemen waktu yang nanti boleh kalian isi selama 2 menit ya sayang ya. Silakan diisi. Di sini ada contoh 1 ya, Bu Dewi berikan contoh 1. Nah, saya memiliki rencana mingguan yang jelas ya. Nah, teman-teman nanti silakan mengisi ya atau mengklik gitu kan. Boleh di angka 1 sampai 5 itu sesuai dengan keadaan dari teman-teman semuanya ya. Nah, tapi perlu dipahami bersama dulu. Angka 1 itu berarti apa sayang? Di sini ada pernyataan tidak setuju ya. Kemudian di angka 5, teman-teman ada pernyataan apa sayang? Artinya sangat setuju ya. Jadi di sana ada saya memiliki rencana mingguan yang jelas. Kalau teman-teman setuju atau sangat setuju berarti harus mengklik di bagian 5. Tapi kalau teman-teman belum sesuai begitu ya, teman-teman boleh langsung diklik entah di angka 2 atau di angka 1 sesuai dengan kondisi teman-teman semuanya. Begitu ya. Oke, Bu Dewi berikan waktu selama 2 menit ya cantik ya. Ya, jadi kalau sudah selesai silahkan diklik bagian kirinya. Oke, silahkan cantik diisi ya. Sudah, Bu. Oke, terima kasih ya sudah selesai ya nak ya. Nah, kita lanjut dulu. Apakah ada yang tahu nih apa itu manajemen waktu? Ayo siapa yang tahu? Silakan. Saya, Bu. Siapa ini? Oh, Marcel. Oke. Marcel, silahkan cantik. Ya, Bu. Jadi, manajemen waktu adalah keterampilan mengatur waktu agar semua pekerjaan dapat dilaksanakan atau diselesaikan dengan waktu yang tepat. Oke, bagus sekali Marcel ya. Kamu sudah bisa memahami. Pengertian dari manajemen waktu sendiri adalah jadi suatu keterampilan dalam mengatur waktu agar berhasil mencapai cita-cita atau tujuan hidup positif yang dikehendaki, begitu ya. Itu pengertian yang pertama, Nak. Kemudian yang kedua, manajemen itu juga merupakan cara mengatur aneka pekerjaan yang segera dilaksanakan pada waktu tertentu yang terbatas. Teman-teman semuanya hingga semua dari kegiatan itu bisa tercukupi dengan baik ya, jadi balance, semuanya bisa seimbang dengan
sesuai porsinya masing-masing gitu. Jadi jangan sampai nih ya sayang ya, kita kan sama nih punya waktu 24 jam gitu. Nah, lalu berapa jam, katakanlah 6 jam untuk pembelajaran daring ya saat ini. Kemudian lanjut pada kegiatan relaksasi teman-teman yang bisa dilakukan ya. Relaksasinya seperti apa? Ya kalau teman-teman kegiatannya bisa mungkin dengan bermain sosial media atau mungkin dengan kegiatan pengembangan diri yang lain begitu ya. Nah, ternyata itu harus seimbang ya cantik ya. Supaya apa? Contoh, kalau ada ditemukan kemudian ada nih yang Bu, saya ternyata masih suka main scrolling di sosial media gitu kan, dan itu cukup memakan waktu banyak dan akhirnya saya kadang lupa belajar, jadi malas belajar gitu ya. Nah, itu jadi seperti hal seperti itu nanti bisa perlu kita waspadai supaya tidak mengganggu ya dari kegiatan teman-teman semuanya, gitu ya. Apakah bisa dipahami, sayang? Bisa, Bu. Bisa, Bisa, Bu. Bu. Oke, terima kasih. Kita lanjut dulu. Lalu, yang selanjutnya adalah manfaat dari manajemen waktu itu sendiri. Nah, manfaat dari manajemen waktu, begitu. Nah, ini akan membantu kita ya, cantik ya. Membantu apa? Yang pertama adalah membantu kita untuk mengatur semua perencanaan ya. Waktu itu dengan perencanaan waktu kita dengan baik. Gitu. Jadi, diatur semuanya sesuai porsinya supaya tidak ada yang tumpang tindih, tidak ada yang kemudian terlalu banyak atau mungkin terlalu sedikit ya. Oke, kemudian yang kedua adalah agar kita itu tidak kehilangan fokus ya sayang ya. Fokus mana yang harus didahulukan. Nah, ini termasuk pada tujuan tadi ya yang kita harus bisa menyusun prioritas dari kegiatan yang kita bisa lakukan. Begitu. Oke. Nah, selanjutnya pada bagian ketiga adalah kita nanti dengan manfaat manajemen waktu itu bisa mencegah penundaan dalam mengerjakan tugas ya. Kalau kita sudah punya pengaturan waktu yang baik, kemudian tahu prioritas waktu yang harus dikerjakan ya, kegiatan mana aja. Nah, itu otomatis kalau kita punya rasa disiplin juga nanti itu akan mencegah kita bisa menunda mengerjakan tugas. Gitu ya Santi ya. Untuk memahami dalam kehidupan realnya gitu. Nah, Bu Dewi memberikan contoh di sini dengan contoh kasus. Nah, sekarang silakan. Nanti ini sebagai bahan diskusi dari teman-teman ya. Nah, ini Bu Dewi nanti akan membreakout dari teman-teman yang membagi dalam beberapa kelompok begitu ya. Nanti ada sekitar 3 atau 5 orang ya dalam setiap kelompoknya. Artinya nanti kita ada 6 kelompok ya sayang ya, ada 6 kelompok. Kemudian silakan nanti kalian bergabung dalam kelompok itu, ya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, hal yang harus dilakukan adalah silahkan nanti men-scan barcode-nya itu apa. Nah, di situ ada ya, scan barcode-nya adalah tentang bagaimana sikapmu bila seandainya menjadi Siena dalam menentukan prioritas kegiatannya. Apakah kemudian pada kegiatan mengerjakan tugas dulu, atau mungkin pada bermain dulu, ya, atau mungkin pada kegiatan rapat dulu yang harus didahulukan. Silahkan nanti kalian diskusikan dalam kelompok. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi jika Siena tidak mampu membuat prioritas manajemen waktu dengan baik? Apa ya nanti kira-kira yang terjadi kalau nanti Siena tidak bisa membuat prioritas manajemen waktunya dengan baik gitu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara Siena agar mampu melakukan manajemen waktu dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Silakan nanti teman-teman semua 3 pertanyaan itu didiskusikan dalam kelompok kalian masing-masing ya. Oke, dari penjelasan Bu Dewi ini tentang hal-hal apa yang harus didiskusikan, apakah teman-teman bisa memahami atau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sudah bisa dipahami, Bu. Oke, sudah bisa dipahami. Terima kasih, Helen ya. Baik, nah kita lanjut. Silakan kalian sekarang masuk dalam forum diskusi kelompok kalian. Bu Dewi berikan waktu selama 10 menit ya sayang ya, cukup ya. Nah, silakan kalian masuk ke breakout room. Kemudian nanti setelah 10 menit kalian masuk kembali ke main room bersama Bu Dewi lagi untuk membahas bagaimana dari hasil 3 pertanyaan tadi. Begitu ya Santi ya? Oke deh. Nah, silahkan teman-teman sekarang mulai masuk dalam kelompok ya. Sudah selesai sayang? Apakah kalian sudah selesai nak untuk diskusinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah begitu ya. Sekarang Bu Dewi akan
meminta salah satu kelompok untuk mempresentasikan dari hasil sharingnya. Nah, siapa yang ingin sharing nih sayang? Oke, Jadi, Priyanka, silahkan. sikapnya dan menentukan prioritas kegiatannya itu harus ditentukan melalui tingkat urgensi dan kepentingan kegiatannya. Jadi kalau menurut kelompok kami itu yang pertama dari rapat OSIS terlebih dahulu, lalu setelah itu mengerjakan tugas dan belajar, baru bermain dengan teman-temannya. Setelah itu untuk tidak mampu membuat prioritas manajemen waktu itu yang terjadi, maka yang harus dilakukan oleh Siena itu akan tercecer semuanya, tidak akan terselesaikan dengan baik. Lalu cara Siena agar mampu melakukan manajemen waktu dengan baik itu dengan membuat jadwal kegiatan dan melaksanakannya dengan disiplin. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Priyanka atas diskusi kelompoknya yang memang ini ya cukup menginspirasi untuk kelompok yang lain begitu. Terima kasih ya Priyanka ya. Oke. Sama-sama, Bu. Siap. Nah, Bu Dewi punya permainan sayang. Bu Dewi punya permainan. Permainannya adalah bagaimana kemudian membuat kita bisa memprioritaskan kegiatan dengan baik. Nah, di sini Bu Dewi punya apa sayang di sini sayang? Ada yang tahu? Ayo apa? Pasir ya cantik ya. Ada pasir gitu kan. Kemudian Bu Dewi di sini punya apa sayang? Kerikil. Kerikil, betul. Kemudian ini Bu Dewi punya lagi apa ya sayang? Batu ya, batu. Nah, batunya ini jadi ada batu, ada kerikil, dan ada pasir yang nantinya akan kita gunakan sebagai bahan untuk dari permainan ini. Nah, teman-teman, di sini Bu Dewi mempunyai toples gitu kan. Nah, toples ini sebagai ya, ilustrasi bahwa toples ini seperti diri kita ya. Diri kita dari diri kita ini ada, tentu saja kita mempunyai waktu yang sama, mempunyai satu toples yang sama. Di mana itu ada jumlah waktu juga yang sama ya sayang ya. Dalam sehari kita mempunyai waktu berapa sayang? Berapa jam? 24 jam. Yes, 24 jam gitu ya. Kemudian dalam waktu 24 jam itu, gitu kan, bagaimana teman-teman menggunakan waktunya itu dengan baik gitu ya. Apakah kemudian nantinya teman-teman akan memasukkan dari pasir dulu, atau mungkin dengan kerikil atau dengan batunya dulu? Coba kalian gunakan berpikir analogi kalian. Apakah ada ya yang ingin menjadi relawan untuk memperagakan dari kegiatan kita kali ini, sayang? Saya, Bu. Oke, Catherine. Baik. Silahkan, Catherine. Coba, Catherine di sini, Bu Dewi mempunyai toples ya, sayang ya. Nah, Catherine, mana sayang yang harus Bu Dewi masukkan terlebih dahulu? Apakah pasir, apakah kerikil, atau batunya, sayang? Silahkan. Menurut saya benda pertama yang dimasukkan ke dalam toples itu batu dulu. Oke, lalu sebentar. Batu dulu. Kita masukin dulu, kita praktekin dulu ya, Catherine ya. Nah, lalu apalagi? Selanjutnya apalagi? Batunya sudah habis, Catherine. Lanjut. Lalu diikuti dengan kerikil. Kerikil, oke. Kerikilnya Bu Dewi masukkan. Oke, kerikilnya pelan-pelan kita masukkan, gitu ya. Nah. Apakah kemudian kerikilnya bisa masuk ke dalam ininya, sayang? Ke dalam sela-sela dari batu besar, cantik? Bisa nggak? Masih Bisa, sulit Bu. ya? Masih bisa, tapi masih ada celah nggak, sayang, di sana? Masih ada? Ya, masih ada kelihatan celah-celah gitu kan. Kemudian yang terakhir apa, Mbak Catherine? Yang terakhir pasir, Bu. Pasir, oke. Nah, ini pasir, Bu Dewi. Ini pasir ya, sayang ya. Oke, Bu Dewi masukkan di sini. Nah, bagaimana teman-teman yang terjadi? Teman-teman bisa lihat? Pasirnya bagaimana, sayang? Bisa masuk ya? Bisa masuk semua ke sela-selanya, sayang? Bisa. Bisa, ya. Artinya apa, sayang? Amel tadi sudah membuat keputusan yang baik ya. Jadi yang dimasukkan dulu adalah batu, kemudian kerikil, dan yang terakhir adalah pasir gitu. Nah, lalu teman-teman, tadi dalam kegiatan yang eksperimen tadi ya, jadi batu itu mewakili apa, sayang? Ini sudah selesai ya, sayang ya?
Batu adalah mewakili kegiatan yang sangat penting dan mendesak. Ya, jadi maka dia harus diutamakan dulu ya tadi, harus diutamakan masuk ke dalam toples dulu. Kemudian yang kedua adalah kerikil ya. Kerikil tadi mewakili apa sayang? Kerikil sebagai kegiatan yang penting dan pasir adalah kegiatan yang cukup atau kurang penting. Maka dia masuknya pada terakhir saja, begitu. Nah, lalu bagaimana dengan kegiatan Siena tadi, Nak? Apakah ada yang ingin memberikan penjelasan? Saya, Bu. Ellen, baik. Mbak Ellen, silahkan. Batu itu jadi dia menggambarkan sebagai rapat OSIS, karena rapat OSIS tadi itu merupakan kegiatan yang sangat penting dan mendesak. Oke, baik. Lanjut. Terima kasih, Mbak. Saya mau coba, Bu. Siapa ini? Dea, Bu. Oh, Dea. Silahkan, Mbak Dea. Ya, kerikil itu sebagai mengerjakan tugas dan menyiapkan ulangan harian, karena hal ini adalah tugas yang penting. Oke, baik. Terima kasih, Dea. Lanjut. Siapa lagi? Koni, Bu. Oke, Koni, silahkan. Pasir itu sebagai main bersama teman di kegiatan yang tidak terlalu penting, yang bisa dilakukan di waktu yang lain. Oke, baik. Bagus sekali ya. Ada Koni, ada Ellen, ada Koni, dan ada Dea tadi ya sayang ya. Oke, kemudian Bu Dewi mau tanya nih sayang ya. Jadi kalian kan tadi sudah mampu memilah-milah kegiatan itu dengan baik begitu ya. Kemudian ini sekarang saatnya Bu Dewi kemudian membantu teman-teman untuk bagaimana membuat prioritas dari kegiatan itu gitu ya. Secara detailnya seperti apa ya? Nah, secara detailnya nanti teman-teman akan mempelajarinya dalam cara membuat prioritas dengan menggunakan kuadran waktu. Nah, Bu Dewi mohon izin share screen lagi untuk menentukan prioritas kegiatannya tadi. Kalian kan sama ya sayang ya, di sini ada berapa sayang? Ada 24 jam ya, 24 jam, di mana sekolah kalian mulai dari jam berapa sayang? Dari jam 7 sampai jam 1 begitu. Nah, ini ada pada bagian sini. Kemudian yang kedua adalah tugas dan tanggung jawab teman-teman, itu yang utama apa sayang? Ada belajar dan mengerjakan tugas. Nah, ini mungkin di setelah waktu jam sekolah gitu ya, bisa jadi kalau masih ada PR gitu ya dari guru, maka kalian harus mengerjakan dengan menggunakan waktu ini. Lalu yang ketiga adalah waktu pribadi ya Santi ya. Nah, pada waktu pribadi teman-teman nanti bisa menggunakan waktu yang luang itu sebagai untuk relaksasi ya di sana. Ada kegiatan apa aja? Ada kegiatan istirahat, ada kegiatan bermain dan bersosialisasi, sosial media gitu ya. Oke, jadi ada kegiatan itu. Lalu bagaimana cara menentukan prioritas kegiatannya? Nah, di sini Bu Dewi punya 4 kuadran ya sayang ya. Ada 4 kuadran. Nah, yang pertama adalah kuadran pertama di sini ada kegiatan apa sayang? Ada kegiatan penting dan mendesak. Itu ada pada bagian kuadran pertama. Maksudnya bagaimana? Ya, jadi pada kegiatan penting dan mendesak atau di kuadran pertama ini, tugas-tugas yang harus diselesaikan itu karena apabila tidak selesai, itu akan mempengaruhi tugas dan tanggung jawab utama kalian. Misalnya apa sayang? Ada persiapan ulangan, ya, ada persiapan kemudian tugas yang harus segera dikumpulkan. Maka ini kegiatan yang penting dan tidak boleh kemudian ditunda-tunda. Jadi jangan sampai kalau ada ulangan teman-teman harus belajarnya ntar lagi deh, atau tugas yang harus dikerjakan ntar lagi deh, gitu kan? Jangan ya cantik ya, karena itu nanti akan membuat kalian sendiri akan rugi gitu. Kemudian yang kedua adalah kuadran 2, di mana kegiatan kuadran 2 itu kegiatan yang tidak penting tapi mendesak. Nah, apa ini di sini yang dimaksud? Pada kegiatan yang tidak penting dan mendesak ini, teman-teman nanti di sini menunjukkan hal yang penting namun tidak saat itu juga harus dilakukan ya sayang ya. Misalnya apa? Nonton, kemudian nongkrong gitu ya. Kalau sekarang nggak boleh sih ya, nggak boleh untuk berkumpul-kumpul ya. Jadi aman, relatif aman. Nah, ini pada kegiatan yang penting dan tidak mendesak ini di kuadran ketiga ini. Nah, di kegiatan kuadran ketiga ini, teman-teman nanti ini ya, keterangannya di sana apa sayang? Jadi keterangannya adalah menunjukkan hal yang penting, namun dari segi substansinya tidak mempengaruhi. Di sini apa contohnya? Penting sih gitu kan, tapi tidak mempengaruhi gitu loh. Nah, contohnya kalau misalnya refreshing tidak harus kemudian ya penting, tapi kan tidak mendesak juga harus dilakukan saat itu juga gitu loh. Ya, maka masih bisa dilakukan dengan pengaturan waktu yang istilahnya di sela-sela kegiatan yang penting dan mendesak atau tadi yang masih kita bisa susulkan pada waktu-waktu tersebut. Kemudian selanjutnya pada kuadran yang keempat atau kuadran terakhir ini, teman-teman di sini ada kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak. Nah, pada kegiatan yang tidak penting dan mendesak ini,
merupakan kegiatan yang wasting time, ya, jadi buang-buang waktu saja di sana. Ada apa sayang di sana? Ada sosial media, komen, stalking, main games, kemudian juga nonton TV, atau kalau sekarang bukan TV ya, tapi lebih ke YouTube atau TikTok gitu ya, atau IG gitu kan. Jadi hal-hal itu yang kemudian kadang kita nggak sadar ya sayang ya, kita bermain sosial media, scrolling gitu kan, tapi ternyata itu cukup membuang waktu yang banyak sekali dan akhirnya merugikan dari kegiatan teman-teman semua gitu. Oke. Nah, teman-teman, apakah dalam menentukan kegiatan ya, prioritas kegiatan ini sudah cukup jelas sayang dengan kuadran waktu, pembagian kuadran waktunya? Sudah jelas, Nak? Sudah, Bu. Oke, baik. Bagaimana dengan yang lain? Apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ya nanti ya. Nah, sekarang teman-teman, di sini Bu Dewi sudah menyampaikan ada LKPD yang harus teman-teman isi gitu ya. Silakan teman-teman mengisi LKPD-nya itu sesuai dengan kondisi dari teman-teman saat ini. Jadi saat pembelajaran saat ini ya, atau saat kegiatan pandemik ini gitu kan. Karena kalian berada lebih sering di rumah, silakan nanti teman-teman membuat sesuai dengan yang tadi sudah Bu Dewi jelaskan. Ya, Bu Dewi berikan waktu selama 5 menit ya sayang ya untuk mengisi dari LKPD ini. Begitu? Oke? Nah, lalu selanjutnya supaya kegiatan ini menjadi lebih yakin ya bahwa nanti kalian akan ada perubahan hal yang baik begitu. Nah, silahkan nanti Bu Dewi akan memberikan homework di sini. Ada kegiatan homework di mana kalian ada 3 ya sayang ya PR-nya. Yang pertama adalah silakan nanti kalian menyusun jadwal selama 1 minggu dalam pandemi COVID ini ya. Seperti apa kegiatannya. Kemudian yang kedua, silakan kemudian teman-teman ya, kita bersama nanti akan membuat kesepakatan perubahan perilaku apa yang akan kalian lakukan dalam kegiatan manajemen waktu itu. Lalu kontrak perilaku itu nanti akan kita akan bersama-sama pantau selama 1 minggu ya sayang ya. Selama 1 minggu kita lihat perkembangannya, apakah mungkin dalam pelaksanaan dari kontrak perilaku itu nanti ada hambatan atau kekurangan, nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut. Oke, yang ketiga adalah nanti kalian akan mencatat dan mendokumentasikan jadwal kegiatan manajemen waktu tersebut dalam jurnal harian. Ya, di sini jurnal hariannya seperti apa bentuknya? Nah, di sini ya sayang ya. Jadi nanti kalian silahkan menganalisis ya penggunaan waktu kalian dalam kondisi pandemik ini seperti ini. Nah, di sini Bu Dewi menuliskan ada 4 minggu ya sayang ya, di sini ada 4 minggu. Kemudian di sini ada hari Senin sampai hari Minggu. Lalu contoh di sini kalian pada minggu kedua, hari Selasa gitu ya, ada ulangan fisika. Maka tuliskanlah di sana ulangan fisika. Kemudian pada hari Kamis kalian ada presentasi bahasa Inggris. Ini hanya contoh ya sayang. Nah, kalian besok bisa membuat seperti ini ya. Lalu tetapkan juga ya sayang ya, jangan lupa di sana ada kalian harus menetapkan goals ya, tujuan yang harus kalian targetnya seperti apa? Apakah nilainya harus 100 atau harus ya cukuplah nanti dengan 95 atau mungkin berapa begitu ya. Tetapkan itu supaya kalian punya motivasi yang lebih untuk belajar. Kemudian jangan lupa menuliskan notes ya. Jadi notes itu sebagai apa? Notes itu sebagai tambahan ya, tambahan catatan ketika nanti kalian mungkin begitu ya menghadapi situasi yang hal-hal yang penting yang harus kalian perbaiki. Contohnya di sini adalah butuh tambahan referensi belajar untuk mata pelajaran biologi. Oke, jadi Bu Dewi di sini mengucapkan selamat pada teman-teman semuanya karena paling tidak teman-teman sudah bisa tadi ya, sudah bisa menyusun LKPD-nya untuk jadwalnya, kemudian kegiatan penting dan tidak penting ya melalui skala prioritas kegiatan. Kemudian juga teman-teman tadi sudah juga bersama-sama dengan Bu Dewi menyusun kontrak perilakunya. Oke, jadi homework-nya tadi ya silakan nanti dikerjakan ya, dikerjakan di rumah. Untuk homework-nya ada 3 ya sayang ya, ada 3. Jadi homework-nya tadi apa? Yang pertama adalah silakan nanti kalian menyusun jadwal selama 1 minggu itu dalam masa pandemik ini seperti apa ya. Kemudian yang kedua adalah nanti kalian setelah ini ya, nanti kontrak kesepakatannya bagaimana itu nanti kita pantau bersama-sama ya. Kita pantau bersama-sama dan jangan lupa sebagai bentuk konsistensi dari istilahnya apa ya, untuk mengawal ya, untuk mengawal dari keberhasilan proses dari teman-teman semuanya. Nanti silahkan orang tua kalian juga berperan di situ ya, berperan kemudian menambahkan sebagai menambahkan feedback. Apakah itu mungkin, oh Bu ini misalnya Dinda kemarin masih agak ini Bu kurang
kurang mengatur waktunya dengan baik pada bagian apa? Oh, ternyata masih suka main HP terlalu banyak. Nah, itu bisa dituliskan orang tua kalian ya. Jadi hal-hal seperti itu contohnya. Atau mungkin Yama ternyata bisa Bu, udah bagus, udah konsisten, dia sudah mempunyai kebiasaan mengatur waktu dengan baik. Jadi begitu ya sayang ya. Oke, nah lalu kontrak itu nanti akan berlangsung selama berapa waktu lamanya. Nanti Bu Dewi memberikan formnya begitu ya, memberikan formnya. Kemudian teman-teman mengisi. Tadi Bu Dewi sudah mengirimkan ya sayang ya di grup WA. Kemudian dalam formnya itu teman-teman mulai menetapkan sayang pada berapa lama. Ya, jadi dalam kontrak perilaku itu nanti teman-teman menentukan dulu waktu mulai untuk melakukan kontraknya itu dimulai kapan gitu ya, sampai nanti menuliskan hal apa saja yang akan diusahakan dirubah, itu kan yang akan dilakukan. Kemudian diakhiri juga dengan masa kontrak itu akan berakhir pada periode berapa lama gitu ya. Ya, kita lihat, kita selalu evaluasi apakah dari evaluasi yang pertama gitu kan, mungkin sudah baik atau belum. Kalau belum baik, maka kita perlu tingkatkan di evaluasi yang kedua. Begitu ya sayang ya, bisa dipahami nak? Bisa? Oke, baik, bisa ya. Nah, kita sudah selesai ya nak ya untuk kegiatan hari ini. Kemudian nanti teman-teman silakan mengisi semuanya itu dalam jurnal harian ya. Dalam jurnal harian tadi, apakah teman-teman mungkin boleh ya secara simpel dan sederhana aja. Mungkin pada saat di hari ini ternyata aku belum bisa Bu menyelesaikan tugasku dengan baik. Nah, itu catatannya apa? Silahkan boleh ditambahkan dan itu bisa menjadi bahan koreksi untuk kita di langkah selanjutnya. Begitu ya Cantik ya? Oke, jadi paham semua yang akan kita lakukan nanti sayang? Paham Bu. Paham Bu. Nah, terima kasih ya nak ya, kalian sudah bisa mengikuti kegiatan bimbingan klasikal ini dengan baik ya. Kemudian sekarang Bu Dewi mau tanya dulu nih, gitu kan? Oke, hal-hal atau makna apa saja yang kemudian teman-teman bisa petik ya, bisa kalian ambil manfaat dari kegiatan kita di pagi hari ini sayang. Boleh, silakan yang ingin menyampaikan? Saya mau coba Bu. Boleh, Mbak Putri ya? Sarah. Oh Mbak Sarah, oke panggilannya Mbak Sarah. Silakan Mbak Sarah. Pada pertemuan ini saya belajar untuk menentukan prioritas dalam manajemen waktu. Ada lagi mungkin selain Sarah? Membuat jadwal sehari-hari dengan baik, Bu. Oke, ada lagi? Sudah? Baik, lalu pada pembelajaran ini nanti Bu Dewi minta kalian untuk mengisi dari menti.com ya, mengisi dari menti.com. Bu Dewi ingin menanyakan bahwa bagaimana perasaan dari teman-teman semuanya. Nah, silakan teman-teman mulai ini ya, Bu Dewi berikan kode aksesnya. Baik, terima kasih di sini sudah nampak ya perasaan kalian seperti apa gitu. Oke, lanjut. Kita kepada bagian yang kedua gitu ya. Lalu apakah kalian sudah mampu memahami kegiatan hari ini dengan baik? Silakan diisi juga. Oke. Baik, sudah muncul ya sayang ya di layar Bu Dewi. Kemudian teman-teman untuk mengisi post-testnya ya, post-test dari setelah mengikuti kegiatan ini. Oke, jadi post-test manajemen waktunya ya masih dalam pernyataan yang sama, begitu ya. Artinya apakah nanti setelah tadi teman-teman sudah mengikuti kegiatan tadi, apakah sudah ada perubahan atau belum, gitu ya. Nah ini akan menjadi tolak ukur juga ya sayang ya, bahwa nanti di kriteria kalian apakah ternyata dengan range nilai yang nanti Bu Dewi sampaikan tadi, apakah kalian sudah bisa mengatur waktu dengan baik ya atau belum begitu. Nanti kalau belum, artinya kita bisa melakukan pendekatan yang lebih intensif gitu ya. Oke, baik itu untuk soal post-testnya begitu ya. Lalu sekarang Ibu akan tutup dulu untuk lembar evaluasi refleksinya ya di sini. Apakah nampak nak di layar teman-teman semuanya? Nampak Bu. Oke, terima kasih Helen. Jadi sudah nampak ya sayang ya. Nah di sana ada evaluasi hasil layanan bimbingan klasikal. Nah jadi ini silakan teman-teman mengisi dengan jujur, tidak apa-apa. Ya silakan menambahkan bahwa di sana ada berapa pertanyaan nanti hanya kurang lebih sekitar 5. Kemudian silakan nanti ya di sana ada contoh 1. Saya memahami kegiatan, memahami dengan baik tujuan yang diharapkan dari materi yang disampaikan. Apakah kalian memahami? Ya, atau belum? Kalau ternyata kurang, berarti kalian di angka 1. Tapi kalau kalian bisa memahami dengan baik, maka kalian akan klik di pada angka 4, gitu ya. Nah, dan begitu seterusnya, pernyataan ini hanya sedikit, gitu ya. Silakan nanti teman-teman mengisi
Nah, ini sebagai evaluasi yang nanti akan Bu Dewi gunakan untuk layanan selanjutnya. Oke, Bu Dewi berikan waktu. Karena teman-teman sudah selesai, maka nanti selama 1 minggu, Bu Dewi nanti akan melihat jadi perubahan apa saja yang mungkin teman-teman sudah lakukan dengan baik. Apakah memang sudah sesuai dengan kontrak kalian atau belum begitu ya. Nah, kalau belum kan nanti kita harus lebih ini ya, lebih intensif tadi ya. Jadi supaya nanti Bu Dewi juga bisa memberikan lewat layanan responsif gitu ya. Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada. Mbak Ellen, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Tidak ada, Bu. Sudah cukup. Tidak ada, Dinda. Terima kasih. Baik. Ini sudah cukup. Maka Bu Dewi akhiri kegiatan ini dengan berdoa. Silahkan, siapa yang ingin memimpin doa, sayang? Saya, Bu. Oke, Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Baik, teman-teman. Terima kasih atas perjumpaan yang sangat membahagiakan ini. Kemudian, ingat pesan Bu Dewi ya, sayang ya. Tetap jaga kesehatan. Ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Apa saja, sayang? Patuhi protokol kesehatannya apa saja? Memakai masker. Memakai masker. Apa lagi? Menjaga jarak. Menjaga jarak, betul. Apa lagi? Cuci tangan. Dan cuci tangan. Baik, terima kasih teman-teman semuanya ya. Kemudian sampai jumpa lagi kita pada kegiatan bimbingan konseling selanjutnya ya, Nak ya. Jadi tetap semangat dan Tuhan memberkati kalian. Sukses selalu, cantik ya semuanya. Bye-bye, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Oke, dadah. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Baik.